Jangan takut, itu cuma bagian dari proses penyatuan. Fokus aja pada rasa sakitnya, karena rasa sakit itu yang bakal berubah jadi kecantikan yang abadi. Dok, lihat di cermin. Kenapa muka saya di situ senyum? Padahal saya lagi nangis, dok. Tanganku nggak bisa gerak. Kenapa berat banget kayak ditindih batu? Bagus, itu artinya jiwa Mbak sudah mulai pindah. Biarkan dia ngambil alih. Jangan dilawan, Mbak. Semakin Mbak lawan, semakin sakit rasanya. Apa itu, dok? Tolong! Ada yang keluar dari cermin. Dia mau ke arah saya. Kenapa ya? Tiap kali bangun tidur yang aku lihat cuma kekurangan. Coba lihat terang ini masih kurang tegas. Kayak nggak ada. Kalau ditarik sedikit begini, baru kelihatan pas. Tapi pas dilepas, balik lagi jadi lembek. Padahal kemarin udah bayar mahal buat benerin hidung. Tapi kok rasanya mata malah jadi kelihatan kecil. Semuanya jadi nggak seimbang. Dulu sih teman-teman bilang aku udah cantik. Tapi mereka kan cuma mau nyenengin hati aja. Buktinya di media sosial orang-orang kayak gini yang cepat dapat perhatian. Aku harus lebih dari ini. Sedikit lagi cuma perlu beberapa suntikan lagi dan aku bakal jadi apa yang aku mau. Nggak boleh ada satu garis pun yang salah di muka ini. Kopi kamu udah dingin, sayang banget kalau cuma diaduk terus dari tadi. Kamu lagi nyari apa sih di HP? Serius banget kelihatannya. Ini loh Li, aku lagi baca ulasan tentang klinik transformasi wajah tanpa batas itu. Katanya mereka punya teknologi baru yang nggak dipunya klinik lain. Hasilnya bisa bener-bener presisi, 100% mirip sama yang kita mau. Aduh Mai, bukannya bulan lalu kamu baru aja balik ke klinik lain? Aku pikir kamu udah puas sama hasilnya. Waktu kita jalan ke mall kemarin, banyak loh yang ngatain kamu karena kamu emang kelihatan beda dan makin cantik. Cantik aja nggak cukup Lydia, kamu nggak paham, dunia sekarang itu kejam. Kalau kita nggak sempurna, kita bakal tenggelam. Aku ngerasa hidung aku yang sekarang malah bikin rahang aku kelihatan lebar. Aku perlu ngecilin rahang ini biar proporsinya benar. Tapi sampai kapan? Apa kamu nggak capek terus-terusan ngerasa kurang? Aku takut kamu malah jadi kecanduan, Mai. Wajah kamu itu pemberian Tuhan, jangan terlalu jauh diubah-ubah. Lagian klinik yang kamu lihat itu namanya agak aneh menurutku, tanpa batas. Kedengarannya agak ngeri. Kamu mah terlalu penakut, zaman sekarang tuh udah maju, kecantikan itu bisa dibeli. Kalau ada kesempatan buat jadi sempurna tanpa batas, kenapa harus berhenti di tengah jalan? Aku udah bikin janji buat konsultasi sore ini. Kamu tenang aja, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Selamat datang di tempat dimana impian menjadi nyata. Ada yang bisa kami bantu? Sore, saya Maya. Saya udah buat janji temu lewat aplikasi untuk konsultasi prosedur total hari ini. Mbak Maya, kami sudah menunggu kehadiran Mbak. Profil Mbak sangat menarik, bahan yang sangat potensial untuk mencapai bentuk akhir yang mutlak. Bahan potensial? Maksudnya wajah saya cocok untuk prosedur ini? Maksud saya, Mbak punya keinginan yang sangat kuat, dan di sini keinginan Anda segalanya. Klinik kami tidak mengenal kata cukup, kami hanya mengenal kata sempurna. Mari silakan duduk sebentar, dokter akan segera memanggil Mbak. Data Mbak Maya sudah masuk ke sistem kami. Saya lihat Mbak Maya sudah melakukan banyak perubahan sebelumnya. Tapi maaf kalau saya jujur, pengerjaan di tempat lama Mbak sangat amat kasar. Hah? Kasar? Tapi saya bayar mahal loh buat hidung dan pipi ini, dok. Semua orang bilang ini bagus.
Bagus untuk standar manusia biasa mungkin, tapi lihat simulasi ini. Jika Mbak setuju dengan prosedur transformasi total, kita tidak hanya memotong tulang rahang atau menarik kulit, kita akan menyelaraskan semuanya. Mata yang lebar untuk menangkap setiap cahaya, dan dagu yang cukup tajam untuk mengiris keraguan siapapun yang melihat Mbak. Wah, itu beneran saya. Kelihatan gak nyata, cantik banget. Itu adalah versi terbaik Mbak yang selama ini terperangkap di dalam kulit yang tidak sempurna ini. Kami hanya membantu mengeluarkannya, tapi Mbak harus tahu, setelah prosedur ini dimulai, tidak akan ada jalan kembali. Mbak akan memberikan segalanya untuk hasil ini. Saya nggak peduli soal kembali. Saya sudah lama menunggu momen ini. Saya mau semua orang nggak bisa lepasin pandangan mereka dari saya. Di mana saya harus tanda tangan? Pot di sini. Dengan ini Mbak menyerahkan seluruh prosesnya kepada kami sepenuhnya. Sakitnya mulai hilang, tapi kenapa rasanya kulitku dingin banget ya? Kayak nggak ada darah yang mengalir. Siapa itu? Lydia, kamu masuk lewat satu pintu. Hah, cuma bayangan baju. Iya, pasti cuma perasaanku aja karena efek obat bius kemarin. Belum, itu belum cukup. Masih ada yang kurang di sana. Siapa itu? Keluar! Jangan main-main ya! Mbak Moyo senang melihat Mbak kembali secepat ini. Padahal luka operasi sebelumnya baru saja kering sempurna. Apa ada keluhan? Dok, saya nggak tahu gimana jelasinnya. Tiap malam saya ngerasa wajah ini kayak bukan milik saya. Kayak ada yang narik-narik dari dalam. Dan saya terus dengar suara, dok. Suara itu bilang saya masih jelek. Itu bukan suara jahat, Mbak. Itu adalah kejujuran dari dalam jiwa Mbak yang harus diestetika. Mbak merasa ada yang menarik. Itu karena kulit Mbak sering berusaha menyesuaikan diri dengan keindahan yang mutlak. Tapi saya takut, dok. Bayangan di rumah saya, dia makin sering muncul. Dia mirip saya, tapi bentuknya cuma hitam pekat. Apa ini efek samping obatnya? Itu bukan efek samping, itu adalah kesempurnaan Mbak yang sedang menunggu untuk dilahirkan sepenuhnya. Kalau Mbak berhenti sekarang, bayangan itu akan selamanya jadi hantu. Tapi kalau selesaikan operasi terakhir ini, operasi total Mbak dan bayangan itu akan menjadi satu. Mbak nggak akan pernah merasa kurang lagi selamanya. Jadi satu, nggak akan ngerasa kurang lagi. Betul, Mbak nggak mau kan selamanya dihantui rasa nggak puas. Mari kita akhiri semuanya malam ini, satu prosedur terakhir, dan Mbak akan jadi kaya seni yang abadi. Ini saatnya Mbak Maya, kita akan memperbaiki semuanya. Sudut mata, garis rahang, sampai bentuk dagu. Mbak siap melepaskan diri Mbak yang lama. Dok, kenapa cerminnya ditaruh situ ya? Saya ngerasa nggak enak lihat pantulan saya sendiri. Kayak dia lagi ngeliatin saya balik dengan cara yang beda. Jangan takut, itu cuma bagian dari proses penyatuan. Fokus aja pada rasa sakitnya, karena rasa sakit itu yang bakal berubah jadi kecantikan yang abadi. Dok, lihat di cermin. Kenapa muka saya di situ senyum? Padahal saya lagi nangis, dok. Tanganku nggak bisa gerak. Kenapa berat banget kayak ditindih batu? Bagus, itu artinya jiwa Mbak sudah mulai pindah. Biarkan dia ngambil alih. Jangan dilawan, Mbak. Semakin Mbak lawan, semakin sakit rasanya. Apa itu, dok? Tolong! Ada yang keluar dari cermin. Dia mau ke arah saya. Sempurna, akhirnya aku punya wajah. Jangan ambil aku, ambil aja wajahnya. Tapi jangan aku, dok. Kenapa dokter cuma diem aja?
Mbak minta kesempurnaan tanpa batas kan? Inilah batasnya. Manusia nggak bisa sempurna Mbak, hanya makhluk ini yang bisa. Dia butuh wadah, dan Mbak sudah menawarkan diri dengan sukarela. Sakit, panas, gelap, tolong! Aduh, astaga, lihat itu, pasien yang semalam masih di sini. Mama ya kan? Ya Tuhan, lihat mukanya. Kok bisa sesimetris itu? Ini sih bukan hasil operasi lagi, tapi kayak dipahat pakai mesin. Dingin banget, sejuknya nggak wajar. Pak, coba cek nadinya. Jangan-jangan dokter salah kasih dosis bius malam. Nadinya ada, tapi pelan banget dan rasanya aneh. Kayak ada sesuatu yang berdenyut di bawah kulitnya, tapi bukan jantung. Kayak ada aliran lain. Terus ini kenapa? Cermin bisa pecah berantakan kayak gini. Dokter mana? Kok pasien ditinggal sendirian dalam kondisi kayak boneka gini? Kita harus panggil bantuan, ini nggak beres. Jangan keras-keras, kamu nggak lihat matanya. Meskipun kosong, rasanya kayak dia lagi dengerin semua omongan kita, tapi jiwanya nggak ada di sana. Masuklah, saya tahu kalian ingin bertanya soal pasien di ruangan 4. Dok, Mbak Maya kondisinya kritis atau gimana? Dia nggak gerak sama sekali, tapi nafasnya masih ada. Terus soal cermin yang pecah itu, Pasien sudah mencapai tahap akhir, tidak ada yang kritis, dia hanya sedang dalam masa transisi. Segala kerusakan di ruangan itu sudah saya urus. Kalian cukup bersihkan sisanya dan tutup catatan medisnya. tapi dok, gimana sama keluarganya atau temennya yang sering nungguin itu? Kita harus bilang apa kalau mereka tanya kenapa Maya nggak bisa diajak bicara? Bilang saja, operasinya berhasil melampaui ekspektasinya. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Maya yang dulu sudah tidak ada, yang tersisa adalah kesempurnaan yang kalian idam-idamkan selama ini. Klinik ini memberikan apa yang orang minta. Meskipun mereka nggak tahu harga sebenarnya, mereka sudah membayar harga dengan jiwanya. Sekarang biarkan dia yang baru menikmati tubuh itu. Jangan pernah bahas soal malam ini lagi kalau kalian masih mau bekerja di sini. Ngerti? Aku bawain martabak kesukaan kamu dulu. Kita sering makan ini sambil maraton film kan? Cobain sedikit aja ya. Mai, please jawab aku satu kata aja. Sejak kamu balik lagi ke klinik itu, kamu nggak pernah lagi ketawa, nggak pernah lagi marah. Kamu cuma di sini kayak patung pajangan. Orang-orang di luar sana bilang kamu makin cantik, tapi aku ngerasa aku kehilangan sahabat aku. Aku udah sempurna, Lydia. Bukannya ini yang kamu mau? Enggak, Mai. Aku mau Mai yang cerewet, yang suka ngeluh soal jerawat kecilnya, yang suka jiwa. Yang ada di depan aku sekarang ini siapa? Kamu kayak cangkang kosong yang dipakein topeng cantik. Jiwa adalah ketidaksempurnaan. Aku sudah membuangnya. Sekarang tidak ada lagi rasa sakit. Bagaimana rasanya menjadi indah? Jangan menangis. Ini adalah doa kamu yang kamu panjatkan setiap malam. Kamu ingin menjadi pusat perhatian kan? Sekarang semua melihatmu, tapi hanya aku yang bisa merasakan tubuhmu. Besok kita akan pergi ke taman. Kita akan membiarkan mereka menatap kita. Dan setiap mata yang menatapmu dengan iri akan memberikan aku kekuatan untuk terus ada. Kamu adalah penjara terbaikku. Selamat malam, Maya yang cantik.